Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengajian Kamis Manis. Tema pengajian kali ini adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah bisa hadir di sini menemani kami agar bisa memberikan kajian mengenai tema kita kali ini, yaitu amalan yang diterima oleh Allah. Nah, saya Syifa Aulia sebagai host yang akan menemani pemirsa semua di rumah untuk mendengarkan kajian dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, kita mulai aja kajian kali ini dengan tema amalan yang dapat diterima oleh Allah. Kita berikan waktu kepada Ustazah Haja Lulu Masluha LC agar memberikan kajian tersebut. Kepada Ustazah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira kama amar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nasta'inuhu bis-sabri was-salah 'alal birri wat taqwa wa nastaghfiruh min jami'id dzunub wal khotoya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama di pengajian Kamis Manis. Alhamdulillah, pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majlis Taklim Nisaul Jannah Gelora. Mudah-mudahan pengajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa diambil faidahnya dan bisa mengamalkan apa-apa yang sudah diberikan di pengajian ini. Dan inilah sebenarnya tujuan dari diadakannya kajian atau pengajian Kamis Manis. Alhamdulillah, tadi Syifa telah memaparkan kajian kita kali ini tentang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kita semua perbuatan, baik itu perbuatan yang ibadah sifatnya atau perbuatan yang sehari-hari kita lakukan, semuanya harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencari ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Karena ada kalimat bijak, kalimat hikmah yang mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrok. Jadi ridho dari manusia itu atau keridoan yang kita cari dari manusia itu sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Ya, tidak mungkin kita bisa mencari atau tidak mungkin kita bisa memenuhi semua keinginan manusia. Kita meminta manusia untuk menerima kita itu adalah hal yang tidak mungkin. Pasti dalam sebuah hal atau dalam segala sikap kita ada yang suka ataupun ada yang tidak suka. Jadi memang benar ya kalimat hikmah ini bahwa ghayatun la tudrok. Ghayatun la tudrok. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Jadi hendaklah kita setiap beramal semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencari ridhonya Allah. Karena kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan memberikan ridhonya manusia. Tetapi kalau kita hanya mencari ridho manusia atau mencari kepuasan dari manusia, maka bisa jadi kita mendapat murka dari Allah. Na'udzubillah. Jadi kita itu nggak bisa ya Ustazah membuat semua orang itu akan menerima kita gitu. Iya betul, ya nggak mungkin. Jadi pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Baik hal itu kebaikan, apalagi keburukan. Kebaikan aja, contohnya kita seperti ini ada pengajian ya Kamis Manis. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Mungkin ada yang suka materinya, mungkin ada yang tidak suka materinya, ya. Atau mungkin ada yang suka acaranya, ya karena acaranya hari Kamis waktunya tepat. Ada juga yang nggak suka, ya hari Kamis nggak bisa gitu. Nah begitu. Oke, jadi bagaimana caranya agar semua perbuatan kita di dunia ini mendapatkan ridho dari Allah? Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha ketika melakukan sesuatu niatkan semuanya karena Allah. Karena apa? Sabda Rasul, beliau telah memberikan konsep-konsep yang begitu nyata, konsep-konsep yang begitu mudah kita jalani.
yaitu apa? Niat. Jadi fondasi dari semua pekerjaan kita atau amal-amal kita adalah di niat kita. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Beliau bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan semua orang bergantung kepada apa yang diniatkan. Jadi kita berusaha bahwa apa yang kita lakukan semua karena Allah. Nah, ketika kita melakukan semua karena Allah, maka Allah akan meridhoi amal-amal kita, dan mudah-mudahan kalau Allah ridho, maka Allah akan mudah untuk membuat manusia ridho kepada kita. Jadi begini nih Ustazah, misalnya nih kita akan ada ujian. Nah, ujian itu di sekolah, di kampus, atau di lembaga lainnya. Nah, saat itu kita sebelum mulai ujian kita sholat dulu nih di masjid. Nah, habis sholat kita ngeliat tuh ada kotak amal. Nah, akhirnya kita inisiatif nih Ustazah, karena kan kita mau ujian ya, kita mau dimudahkan oleh Allah, kita mau diperlancar oleh Allah, dan kita mau hasilnya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, secara tidak sadar nih, kita melihat kotak amal, kita keluarin nih uang dari saku sedikit, dan kita ngamal deh. Nah, itu bagaimana ya Ustazah? Apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak? Karena niatnya tadi, saya biar dipermudah nih sama Allah, ngamal biar nanti nilainya bagus nih, amal gitu. Bagaimana Ustazah? Ya, jadi insya Allah ya, selama kita menyertakan atau membersamai Allah bersama kita, artinya itu kan ketika mau memberikan infak atau sedekah, kita ingat bahwa ini karena Allah. Kalau untuk wasilahnya atau perantaranya adalah mudah-mudahan dengan sedekah ini kita dimudahkan oleh Allah ujiannya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah membuat kita sukses ya. Itu boleh aja. Yang penting di awal kita sudah benar-benar memulainya, atau bersama Allah kita melakukan sebuah amal perbuatan. Jadi kita sertakan bahwa setiap amal perbuatan kita ada Allah bersama kita. Nah, itu yang perlu diingat ya. Jadi begini sih Pak, itu ada istilahnya fannun niyah. Fannun niyah itu seni dalam kita berniat. Seni dalam berniat itu bahwa yang pertama harus Allah. Nanti yang kemudiannya, contohnya misalkan kita menutup aurat, itu semuanya harus karena Allah. Ya, kita berpakaian, kemudian kita memakai jilbab, semua harus karena Allah. Nah, setelah itu kita ingin modis, kita ingin pakai jilbab yang seperti ini, atau kita ingin pakaian seperti ini. Nah, itu fannun niyah. Fannun niyah artinya seni dalam berniat bahwa kita ingin pakai menutup aurat itu yang bagus-bagus ya, selama tidak bertentangan dengan syariat dibolehkan. Karena apa? Itulah istilahnya seni dalam berniat ya, selama tidak bertentangan dengan garis-garis dalam Al-Quran dan hadis, semuanya diperbolehkan. Oke, baik. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang bikin Syifa penasaran. Misalnya ada seorang artis atau public figure, jadi dia itu ingin bersedekah. Atau kita ambil contohnya seperti berkurban pada event-event Hari Raya Idul Adha. Bahkan jangan kalangan artis, kita pun juga akan melakukan hal ini gitu. Jadi sudah niat dalam hati nih Ustazah, mau beramal, mau bersedekah, mau berkurban. Tapi mungkin karena tuntutan pekerjaan mereka sebagai public figure atau artis, bahkan kita juga seperti itu, kita muncul nih postingan-postingan tentang kita bersedekah, tentang kita berkurban, atau konten-konten mereka di YouTube tentang kurbannya atau bersedekahnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Ustazah dalam pandangan Islam? Ya. Kembali lagi ya, sifat tadi kan syarat diterimanya pekerjaan itu ada dua ya. Tadi ini kita baru membahas yang satu nih ya, yaitu niatnya harus ikhlas karena Allah. Nah, kembali lagi tadi kalau sampai diposting kemudian masuk ke sosial media ya, selama niatnya awalnya karena Allah, itu kan teknis aja ya, bahwa prosedurnya harus begini, teknisnya harus begini, nggak apa-apa. Yang penting itu jangan jadi tujuan. Contohnya misalkan dipublish itu untuk tujuan, untuk itu yang jadi tujuan bahwa supaya kita terkenal dermawan, supaya kita viral. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau niat dari awal memang ingin bersedekah ya, cuma kan memang karena memang kita di dunia yang sosmed yang memang penuh harus ada, ibaratnya penuh dengan
berita-berita dan lain-lain dan itu menjadi berita ya nggak apa-apa aja. Artinya itu bukan tujuan. Yang penting kita udah tahu tujuan pertama, niat kita pertama adalah karena Allah. Itu yang harus dipegang. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu ya, Syifa ya. Sebenarnya ada dua. Nah, yang kedua itu adalah sesuai dengan syariat Allah. Ya, kalau tadi yang pertama niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan syariat Allah. Jadi kita kalau beramal itu harus sesuai dengan syariat Allah yaitu Al-Qur'an dan hadis. Sebab Rasul dan Nabi itu diutus syariatnya berbeda-beda. Kira-kira kita boleh nggak ngikutin syariat Nabi Isa, syariat Nabi Daud? Ya, boleh nggak menurut Syifa? Menurut Syifa boleh? Boleh. Atau tidak ya? Bingung juga nih jawabannya. Jadi gini, saja ingin sedikit bercerita ya. Jadi bahwa kalau akidah semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akidahnya sama, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah. Jadi tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Akidahnya sama tuh dari Nabi Adam, menyerunya semua mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau akidahnya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Ya, satu nabi dengan nabi yang lain berbeda. Dan ibadahnya juga berbeda-beda. Contohnya membersihkan najis. Beda zaman Nabi Musa dengan zaman kita. Zaman Nabi Musa kalau ada yang kena najis harus dibuang. Baju nih kena najis harus dibuang. Kalau zaman kita Nabi Muhammad, Nabi kita, baju kena najis dibersihkan yang kena najis. Udah boleh dipakai, nggak harus dibuang, nggak harus dihilangkan gitu ya. Dihilangkannya ya najisnya aja. Nah gitu. Jadi kalau akidah itu nggak beda, semuanya sama. Makanya akidah itu ibaratnya pondasi kekuatan keimanan ya, karena Tuhannya kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah tidak berbeda, tetapi yang berbeda adalah syariatnya. Nah, sesuai dengan syariat itu ya harus dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, berarti nggak boleh kalau kita ngikutin syariat Nabi Daud, syariat Nabi Muhammad, karena sudah ditutup oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syariat yang harus kita ikuti. Oke, baik Ustazah. Jadi kita dalam berkehidupan sehari-hari, melakukan aktivitas sehari-hari itu harus sesuai dengan pedoman Al-Quran. Nah, kadang ada juga nih Ustazah, orang yang bilang ini kan zaman sekarang, ngapain kita ngikut-ngikutin? Padahal di dalam Al-Quran sudah tertuang aturan-aturan, bahkan pedoman kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu bagaimana kita menanggapi orang yang memiliki pendapat seperti itu, Ustazah? Iya. Jadi memang disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan peringatan ini atau aku yang menurunkan undang-undang ini ya, dan aku yang akan menjaganya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa udah nggak relevan nih Al-Quran, hadis sama sesuai zaman nih udah nggak sesuai gitu. Nah, justru sebenarnya orang itu yang sudah tidak paham atau tidak mau memahami apa sebenarnya Al-Quran dan hadis ini. Jadi Al-Quran ini benar-benar kitabullah yang akan dijaga oleh Allah sampai hari akhirat. Jadi Al-Quran ini nggak akan pernah usang dimakan waktu, nggak akan pernah nggak sesuai dengan zaman kapanpun atau manapun. Yang tidak sesuai itu ya karena orang tersebut tidak mendapat hidayah, tidak bisa atau tidak menerima, tidak meyakini Al-Quran itu dari zaman Nabi Muhammad pun banyak ya, paman-paman Rasul yang saudara-saudara Rasul itu semua tidak meyakini Rasul, tidak percaya kepada Rasul. Ya, justru mereka merasa bahwa ini Al-Quran ini mungkin sihir, ini Al-Quran ini mungkin syair gitu. Ada kalau yang kan orang Arab itu ahli syair ya, ahli membuat syair. Jadi karena Al-Quran itu bagus bahasanya nih syair nih gitu. Ada juga yang ini kayaknya sihir nih, mungkin ada yang merasa bahwa Al-Quran ini jimat. Nah, pada zaman sekarang bisa jadi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran karena mereka merasa bahwa atau mereka tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Oke, jadi supaya amal kita diterima oleh Allah itu ada dua ya, Ustazah. Pertama itu niat, dan yang kedua dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana kita mengetahui nih tanda-tanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kan sifat Allah memberikan tanda-tanda orang beriman. Orang beriman itu salah satunya tenang, ya, orangnya tenang, ya, karena punya keimanan. Jadi nggak mudah gelisah, nggak mudah stres. Ya. Kalau ada apa-apa pasti kembalinya kepada Allah. Ya. Artinya dia punya pegangan, ya, punya pedoman. Coba deh Siva, punya nggak temen yang misalkan kalau bentar-bentar goyah, ya, bad mood. Ya, tapi ada juga yang, oh ini orang pembawaannya tenang gitu ya. Bisa jadi ketenangan ini adalah hal yang diberikan Allah karena keimanan seseorang, karena keimanan kita. Ya, jadi tanda kira-kira amal kita diterima Allah enggak gitu. Kira-kira amal kita makbul enggak, mustajab enggak. Nah, itu ketika kita beribadah kita harus yakin pasti Allah akan menerima gitu. Nah, ketika kita yakin maka Allah akan benar-benar menerima ibadah kita dan akan Allah berikan buahnya yaitu akhlak yang mulia. Jadi tanda-tanda amal kita diterima adalah kita memiliki akhlak yang baik. Artinya ketika bertutur kata, ya, ketika bicara nggak menyakitkan orang, ketika ketika mungkin menyampaikan dengan kalimat yang baik. Jadi enak aja gitu. Kan ada orang kalau diajak ngomong nyaman gitu. Nah, bisa jadi tuh tanda-tanda keimanan atau diterimanya amal orang tersebut. Tapi memang bukan hak kita menilai ini dia diterima, ini dia enggak. Bukan hak kita ya. Itu hanya Allah yang tahu. Dan keikhlasan itu hanya Allah dan orang yang berbuat yang tahu. Jadi wallahu a'lam. Baik Ustazah, terima kasih atas kajian yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa yang di rumah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Akhirnya kajian ini telah selesai dijabarkan oleh narasumber kita, Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Terima kasih atas penjabarannya. Semoga apa yang diberikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Syifa Aulia undur diri dan Ustazah Lulu Masluha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.